Tafsir Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dimulai dengan membaca nama Rabb-Mu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat setelah sebelumnya berupa air mani. Ayat ketiga. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah wahai Rasul apa yang diwahyukan Allah kepadamu, dan Rabb-Mu itu maha mulia, tidak ada kemuliaan yang mendekati kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan. Ayat keempat. Alladzi 'allama bil qalam. Yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena. Ayat kelima. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajari manusia apa-apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Ayat keenam. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh, orang yang jahat, semisal Abu Jahal, telah melampaui batas dalam melanggar batasan-batasan Allah. Ayat ketujuh. Ar-ra'ahu istaghna. Karena ia melihat dirinya telah merasa cukup dengan martabat dan harta yang dimilikinya. Ayat ke-8. Inna ila rabbika ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabb-Mu, wahai manusia, tempat kembali di hari kiamat. Lalu Allah membalas masing-masing sesuai dengan bagiannya. Ayat ke-9. Ara'aita alladhi yanha. Apakah kamu melihat perkara yang lebih aneh dari perkara Abu Jahal yang melarang? Ayat ke-10. Abdan idza shalla. Hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia melakukan sholat di sisi Ka'bah. Ayat ke-11. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang dilarang ini ternyata berada di atas petunjuk dan ilmu dari Rabb-Nya? Ayat ke-12. Aw amara bittaqwa. Atau dia memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apakah orang yang seperti ini harus dilarang? Ayat ke-13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu apabila orang yang melarang ini ternyata mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul dan berpaling darinya? Tidakkah ia takut kepada Allah? Ayat ke-14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah orang yang melarang seorang hamba dari salat ini tahu bahwa Allah mengetahui perbuatannya? Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi darinya. Ayat ke-15. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Perkaranya tidak seperti apa yang dibayangkan oleh orang bodoh ini. Jika ia tidak berhenti menyakiti hambaku dan mendustakannya, niscaya kami seret ubun-ubun kepalanya dengan paksa menuju neraka. Ayat ke-16. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Pemilik ubun-ubun itu dusta dalam ucapan dan salah dalam perbuatan. Ayat ke-17. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ.
Tatkala kami tarik ubun-ubun kepalanya menuju neraka, silahkan ia memanggil teman-temannya dan anggota kelompoknya. Mintalah pertolongan kepada mereka untuk menyelamatkannya dari siksa. Ayat ke-18. سندع الزبانية Kami akan memanggil malaikat penjaga neraka jahanam yang kasar, yang tidak pernah mendurhakai perintah Allah terhadap mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Lalu hendaknya ia melihat mana dari kedua golongan ini yang lebih kuat dan lebih kuasa. Ayat ke-19. كلا لا تطعه واسجد واقترب Perkaranya tidak sebagaimana yang dikira oleh orang yang zalim ini, bahwa ia bisa menimpakan keburukan kepadamu. Maka janganlah engkau menaati perintah ataupun larangannya. Bersujudlah kepada Allah dan mendekatlah kepadanya dengan ketaatan. Sesungguhnya ketaatan itu mendekatkanmu kepadanya. Please like, share, comment, and subscribe.